Kesultanan Banten adalah kerajaan yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Pada abad ke-16, wilayah Banten masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Saat itu, Banten merupakan daerah pelabuhan penting di pesisir barat Pulau Jawa yang ramai oleh aktivitas perdagangan. Letaknya yang strategis membuat Banten sering disinggahi pedagang dari berbagai daerah. Setelah Banten dikuasai dan diislamkan oleh Fatahillah, dia juga merebut Sunda Kelapa dan Cirebon. Setelah dikuasai, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta pada tahun 1527. Selanjutnya, Fatahillah menetap di Cirebon dan Banten diserahkan kepada putranya Hasanuddin. Sunan Gunung Jati datang ke Banten dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam secara damai dan bertahap. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau tidak menggunakan kekerasan, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif, penuh kebijaksanaan, dan menghormati adat istiadat setempat. Cara ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya masih memegang kuat tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Meskipun Banten, Jayakarta, dan Cirebon berhasil dikuasai, kawasan ini tetap menjadi daerah kekuasaan Demak. Namun, ketika terjadi goncangan politik sebagai akibat perebutan kekuasaan di Demak, maka Banten melepaskan diri. Hasanuddin sebagai peletak dasar selanjutnya menjadi Raja Banten pertama dari tahun 1552 sampai 1570. Daerah kekuasaannya diperluas hingga Lampung dan berhasil menguasai perdagangan lada. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal dan digantikan putranya, yakni Panembahan Yusuf dari tahun 1570 sampai 1580. Setelah Banten, Jayakarta dan Cirebon berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak, situasi politik mulai berubah. Perebutan kekuasaan yang terjadi di Demak membuat pengaruh kerajaan tersebut melemah. Keadaan ini menimbulkan ketegangan di Banten. Di tengah melemahnya Demak, Banten bersiap memantapkan langkahnya menuju kemandirian, membuka jalan bagi lahirnya kerajaan yang berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Raja terbesar Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu dari tahun 1651 sampai 1682. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan perdagangan Banten. Politik Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC sangat keras. Sikap politik ini tidak disetujui putranya Sultan Haji, sehingga terjadi perselisihan. Sultan Haji kemudian meminta bantuan VOC, sehingga kerajaan Banten yang berhasil dikembangkan bidang ekonomi dan politiknya oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada akhirnya menjadi boneka company. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Perdagangan dan pelayaran berkembang pesat sehingga Banten menjadi kerajaan yang makmur. Namun, kehadiran VOC sangat mengancam kedaulatan Banten. Sikap tegas Sultan Ageng Tirtayasa menolak VOC menimbulkan konflik dengan putranya, Sultan Haji. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji akhirnya berkuasa dan Kesultanan Banten pun berada di bawah pengaruh company. Sejak Banten diislamkan oleh Fatahillah pada tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik, karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial, masyarakat berubah tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga, bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kardel, susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, rakyat hidup tertib, aman, dan sejahtera karena perhatian Sultan terhadap kesejahteraan mereka. Namun, setelah Sultan Ageng Tirtayasa wafat, pengaruh Belanda makin kuat, sehingga kehidupan sosial masyarakat Banten perlahan mengalami kemunduran.
Dari sejarah Kesultanan Banten, kita dapat belajar tentang semangat perjuangan, perdagangan, dan pentingnya persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh bangsa asing.